Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadid Azka Fikri Gajali. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang apa yang telah saya pelajari pada minggu kemarin mengenai materi ancaman disintegrasi di Indonesia. Sebelum ke presentasi, seharusnya kita tahu apa itu disintegrasi. Disintegrasi adalah keadaan di mana ketidakpaduan yang menyebabkan menghilangnya keutuhan. Ancaman disintegrasi di Indonesia. Poin pertama, apa itu ancaman disintegrasi di Indonesia? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dengan negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia, yang terdiri dari berbagai pulau, suku, bangsa, agama, ras, bahasa, dan lain-lain yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan itulah yang menjadikan timbulnya gesekan-gesekan di dalam lapisan masyarakat yang bisa saja menimbulkan terjadinya suatu perpecahan yang dimana menghilangnya keutuhan. Dan itulah yang disebut ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Poin kedua yaitu jenis dan penyebab terjadinya disintegrasi di Indonesia. Yang pertama, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila atau pandangan hidup rakyat Indonesia. Namun banyak sekali ideologi-ideologi selain Pancasila yang berkembang di kalangan masyarakat, seperti komunis, liberal, dan masih banyak lagi. Seperti yang telah terjadi pada 1965, yaitu gerakan G30 SPKI, di mana peristiwa tersebut menjadi sebuah saksi kelam bahwasanya telah terjadi disintegrasi di Indonesia pada tahun tersebut. Yang kedua yaitu ketimpangan di bidang demografi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dengan negara yang memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia, yaitu sekitar 277 juta jiwa lebih yang tinggal di Indonesia, di mana ratusan juta jiwa orang tersebut penduduknya itu tidak merata. Ada daerah dengan kepadatan tinggi dan ada juga daerah yang kepadatannya itu rendah. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan perbedaan kebutuhan di mana ketika terjadi suatu perbedaan kebutuhan, maka masyarakat akan berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya tersendiri sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Hal tersebut merupakan tidak mustahil, bisa saja terjadi di Indonesia. Yang ketiga, kesenjangan kekayaan alam antar daerah. Sampai saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana ke-34 provinsi ini memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada daerah dengan kekayaan alam yang tinggi dan ada juga daerah yang kekayaan alamnya rendah, di mana hal tersebut dapat menyebabkan suatu perpecahan karena perbedaan pemasukan ke dalam kas negara, dan dapat juga menimbulkan iri hati, sehingga banyak sekali orang-orang yang ingin berpindah daerah dari daerah lain ke daerah lain hanya karena di daerah tersebut memiliki kekayaan alam yang tinggi. Hal ini bisa saja menimbulkan disintegrasi. Yang keempat yaitu iklim politik yang kurang sehat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dunia perpolitikan di Indonesia selalu saja kurang mengenakan, di mana banyak sekali partai-partai politik yang merasa berkuasa di negara ini. Karena negara ini adalah negara demokrasi, di mana banyak para calon-calon, para anggota dewan yang menggunakan money politik dan sebagainya. Hal tersebut dapat menyebabkan perpecahan antar masyarakat karena berbeda politik antara si politik A dan politik B. Sampai yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali di Indonesia itu terjadinya demonstrasi. Dimulai dari tahun 99 sampai sekarang tuh banyak sekali mahasiswa, aktivis, bahkan masyarakat sipil sendiri itu melakukan demo. Hal itu menandakan bahwasanya politik di Indonesia itu tidak baik-baik saja, bahwasanya pemerintah kurang memperhatikan rakyat, di mana hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan antara masyarakat dan lain-lain. Kelima yaitu lambatnya kemajuan ekonomi di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia merupakan negara yang berkembang, bahkan berkembangnya itu dari bawah ke menengah, bukan dari menengah ke atas. Karena di Indonesia ini banyak sekali investor-investor asing, meskipun pemerintah menggalakkan UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah terus digalakkan, namun nyatanya ekonomi Indonesia masih sangat lambat dan
tertinggal jauh oleh negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam. Lambatnya ekonomi di Indonesia ini dapat menyebabkan perpecahan antara si miskin dan si kaya, yaitu terjadinya kesenjangan sosial dan dapat menimbulkan disintegrasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Dari sejak kecil kita diajarkan untuk selalu menghormati terhadap sesama manusia, meskipun kita itu berbeda agama, suku, bangsa, dan ras, ataupun lain-lain. Karena Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia memiliki 6 agama yang disahkan oleh pemerintah, ya, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun seiring meningkatnya globalisasi, nyatanya toleransi di tengah masyarakat Indonesia malah semakin menurun. Perpecahan terjadi di antara kaum mayoritas dengan kaum minoritas. Namun seperti yang kita ketahui di dunia medsos, banyak sekali orang-orang yang toleransinya itu rendah. Namun bukan hanya di medsos bahwasanya terjadinya perpecahan di Indonesia akibat menurunnya toleransi disebabkan oleh politik-politik yang menyebabkan disintegrasi itu tersendiri. Poin yang ketiga yaitu contoh-contoh ataupun kasus-kasus disintegrasi di Indonesia. Kasus disintegrasi yang telah terjadi di Indonesia itu banyak. Dimulai dari tawuran antar sekolah, membuli teman, pengeroyokan, dan masih banyak lagi. Seperti yang telah kita ketahui dalam sejarah yaitu G30 SPKI, yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Jakarta yang membunuh 7 jenderal dalam semalam. Itu merupakan sejarah saksi kelam bahwasanya di Indonesia telah terjadi disintegrasi pada tahun 1965. Selain G30 SPKI juga banyak sekali pemberontakan seperti DITII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera, pemberontakan Andi Aziz, dan sekarang yang kita ketahui bahwasanya Papua merdeka, Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia karena mereka merasa terjajah di negara tersendiri. Bahkan seperti yang kita ketahui virus corona dan virus corona pandemi yang telah terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini tahun 2021, di mana PPKM terus diperpanjang sehingga ekonomi di Indonesia semakin menurun. Ya, masyarakat merasa terjajah di negara tersendiri. Banyak sekali kasus-kasus disintegrasi di Indonesia ini. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.